Adapun isu hukumnya adalah apakah Miangas menjadi hak milik penemu pertama, yaitu Spanyol, meskipun tidak menunjukkan otoritas kekuasaannya terhadap wilayah tersebut, atau Miangas menjadi wilayah negara yang secara berkelanjutan menunjukkan kedaulatan terhadapnya. Welcome back. Hari ini kita buat reaction sempadan Filipina dan Indonesia ini. Sedikit lagi saya bilang, saya tidak setuju itu tajuknya. Ini sekarang kita tengok kenapa tajuk video ini milik Indonesia dikuasai Filipina. Begini nasib saudara kita di Angyas, pulau terluar Indonesia. Pulau terluar Indonesia, bukan dia terluar banyak, jauh sedikit, tapi memang Indonesia mas. Begitu tajuknya, kadang-kadang tajuk itu macam bikin kasih berperang dah. Ya, tapi bila kau tengok, lain pula. Lain pula isinya. Jadi, saudara-saudara sekalian sana semua yang menonton video ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lagi satu, jangan kamu skip video ini, tengok sampai habis supaya kamu tidak tersilap paham ya. Hello Teknolovers, Pulau Miangas merupakan pulau terluar Indonesia. Bahkan secara jarak pulau ini lebih dekat dengan Filipina yang jaraknya hanya 83 km. Selain dikenal sebagai pulau terluar Indonesia, Pulau Miangas juga disebut sebagai pulau paling utara Indonesia dengan garis koordinat 05 derajat 33 menit 15 detik lintang utara. Diketahui Pulau Miangas memiliki beberapa fakta menarik loh. Penasaran? Berikut ulasannya. Punya nama lain. Pertama, Miangas ternyata punya nama lain selain Miangas. Pulau Miangas yang terletak di tepi Samudra Pasifik membuat pulau tersebut bagaikan terisolasi. Jika gelombang laut sedang tinggi, masyarakat hanya bisa berdiam di pulau. Selain dikenal sebagai Pulau Miangas, ternyata pulau ini memiliki nama lain yang unik loh. Di antaranya Wibatu, Tinonda, dan Paimas. Ada 3 nama. Diketahui, Wibatu sendiri memiliki arti dilihat seperti batu dari jauh. Tinonda berarti orang dari nuansa berlayar kemari atau singgah di pulau ini. Sedangkan Paimas berarti pohon pinang atau pohon palem yang ditanam oleh orang Filipina. Kemudian untuk nama Miangas berarti malu, atau dalam bahasa Sangir disebut nama Miangas yang dapat diartikan menangis. Di Pulau Miangas juga terdapat sebuah kecamatan yang hanya memiliki satu wilayah administrasi desa. Ya, Kecamatan Miangas adalah salah satunya. Kecamatan di Indonesia yang memiliki satu desa, yaitu Desa Miangas. Kecamatan Miangas ini berada di Pulau Miangas, yang konon katanya hanya memiliki satu wilayah administrasi Desa Miangas. Selain nama pulaunya yang unik, di pulau ini menyimpan ragam keindahan terutama bagi penikmat diving. Pantainya yang berpasir putih dengan hamparan laut biru yang tenang. Binatang laut juga kerap ditemui serta karang-karang yang sedang bertumbuh yang dapat dilihat di kedalaman yang dangkal. Pernah diperebutkan oleh 2 negara besar. Selanjutnya, Miangas juga ini ternyata pernah direbut sama Amerika dan Belanda. Tahu gak sih gengs, kalau kasus Pulau Miangas pernah masuk ke pengadilan internasional pada tahun 1932 oleh Amerika dan Belanda. Kasus Miangas menjadi salah satu kasus paling berpengaruh terkait dengan konflik wilayah kepulauan. Miangas pada saat diperebutkan adalah pulau yang mempunyai nilai ekonomi sangat rendah, namun mempunyai lokasi strategis. Lokasi Miangas berada di perbatasan Indonesia dan Filipina. Tepatnya sebelah selatan Mindanao, Filipina, yang masuk wilayah protektorat Amerika, dan di sebelah utara Pulau Nanusa, Indonesia, yang masuk wilayah Netherlands East Indies. Pada tahun 1989, Amerika menghadapi Belanda dalam perebutan Pulau Miangas di Pengadilan Arbitrase Internasional. Kedua negara meminta Pengadilan Arbitrase Internasional untuk memutuskan apakah Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Amerika. Adapun isu hukumnya adalah apakah Miangas menjadi hak milik penemu pertama, yaitu Spanyol. Hasil putusan Pengadilan Arbitrase menyatakan Pulau Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Indonesia. Keputusan ini masuk ke dalam Traktat Paris atau Paris Treaty. Lebih dekat dengan negara lain. Fakta menarik ketiga ini adalah bahwa Miangas lebih dekat dengan Filipina. Nah, untuk perjalanan dari Pulau Miangas ke kota Davao, Filipina, lebih dekat jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Wah, kok bisa ya?
Dengan luas bisa 290 begitu? hektar are, Pulau Miangas ini menjadi wilayah perkebunan seluas 127 hektar are. Kemudian bandara besar udara banget. 23 hektar are, padang rumput 12 hektar, rawa-rawa 44 hektar, dengan pemukiman penduduk seluas 4 hektar. Karena berada di utara 4 Indonesia, hektar juga tentunya tempat pulau ini sangat dekat dengan community loh. Filipina. Bahkan jarak ke Pulauan. Filipina hanya Kecil doang. 200 km lebih dekat ketimbang 500 km ke Manado. Perjalanan Miangas ke kota Davao, dorong-dorong Filipina banget. bisa ditempuh antara 5 sampai 10 jam dengan menggunakan kapal nelayan tradisional dengan jarak 83 km. Sedangkan waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan dari Miangas ke ibu kota Talaud, Melanguane, bisa memakan waktu sehari semalam. Tradisi dan penggunaan 3 bahasa. 3 bahasa. Berikutnya, Saya ada fakta bahwa Filipina. penduduk Pulau Miangas diketahui banyak menggunakan bahasa Tagalog Filipina. Tidak mungkin karena pulau ini sangat dekat dari Filipina kali ya. Dekat kan? Selain itu, penduduk di sini juga fasih menggunakan dia bahasa anak Indonesia kecil. dan bahasa setempat, yaitu Bapak bahasa Jokowi. Miangas. Kemampuan bahasa Tagalog ini untuk keperluan mempermudah transaksi perdagangan dengan orang Filipina dan membicarakan hal yang rahasia. Paham. Kemudian struktur pemerintahan adat masih dipelihara di Miangas. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Ratu Banua atau Mangkubumi I dengan wakilnya dia orang ada Inang ketua Wanua kampung masih atau ada. Mangkubumi II. Ya. Di bawahnya ada 12 kepala Indonesia, suku Bayan. yang membawahi Ya. masing-masing kelompok keluarga besar. Pemimpin-pemimpin adat ini tidak memiliki periode tetap, tetapi apabila melakukan kesalahan atau mengundurkan diri maka bisa diganti. Yang melakukan pergantian adalah masyarakat. Oi, main nyundi Ketahui, juga. kepala suku Oh. diangkat oleh masyarakat oleh anak-anak kepala suku dan Ratu Banua tidak bisa memberhentikan kepala suku. Kemudian, kepala desa dipilih oleh masyarakat. Dalam pemilihan kepala desa, warga Pulau Miangas lebih melihat figur calon Macam kepala pilih desa presidennya, meskipun kan? dari suku kecil. Menarik fakta yang ini ya. Oi, lawa, Pak. Macam bandar kecil lah kan. Selanjutnya, pastilah, adalah penduduk dekat di pula. Pulau Miangas ini bisa dikatakan campuran dari orang-orang di pulau sekitarnya, terutama yang sedang menuju ke Filipina dan bersinggah di pulau ini. Terlebih orang suku asli Miangas sudah banyak kawin silang dengan negara tetangga. Maka dari itu, karena memiliki kedekatan secara sosiologis dan geografis, banyak penduduk Miangas yang menikah dengan warga Filipina. Hubungan antara warga Miangas dan Filipina terbilang sangat baik sehingga banyak yang menikah dan menetap di Pulau Miangas atau sebaliknya. Diketahui sejak era kolonialisme, Pulau Miangas dikenal gitu. sebagai tempat persinggahan. Bahkan saat itu juga sempat menjadi lintas perdagangan kapal VOC dan terjadinya perebutan antar beberapa negara. Fakta lainnya bahwa lantaran jarak yang lebih dekat dengan Filipina, warga Miangas lebih sering berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Filipina ketimbang ke Manado. Di samping itu, harga barang di Filipina juga terbilang murah. Dan jika ingin berbelanja ke Manado, mereka bisa menghabiskan Di waktu Filipina hingga lah. 4 hari. Wih, Alternatifnya, 4 hari? masyarakat Miangas akan berbelanja di Filipina sembari mencari ikan. Kalau mau Diketahui pilih masyarakat Indonesia, Miangas berjumlah 800 jiwa, Yalah. hanya Jauh mengkonsumsi dari galuga jauh. atau umbian keras yang dicampur daging dan kelapa. Sedangkan air untuk minum mereka memanfaatkan air kelapa. hai, Tak hanya itu saja, karena dikelilingi oleh perairan lautan, Oh, iya desa juga, Miangas kan? juga mengandalkan kekayaan laut untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Dengan begitu warga di pulau ini sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Melakukan sistem barter. Butter? Fakta Masih? unik yang terakhir adalah mengenai sistem perdagangan. Diketahui sistem perdagangan barter masih berlaku dan dianggap legal di pulau ini. Masih Nah, lagi. Karena adanya Lagi perbedaan mata barter. uang antara Indonesia dan Filipina, maka sistem barter yang digunakan. Dengan begitu bisa dikatakan Bagus, uang tidak berlaku di Pulau Miangas, meskipun masih menggunakan uang untuk transaksi sesama warga Pulau Miangas. Tak hanya itu, kabarnya warga di Pulau Miangas ini juga tidak menerima uang dalam bentuk logam loh. Menurut salah satu warganya, barang-barang di Miangas yang dijual dengan harga yang tinggi dari tempat lainnya. Jadi lebih banyak menggunakan transaksi menggunakan uang kertas. Bahkan mengumpulkan uang logam yang banyak akan memberikan beban cukup besar di atas kapal. barat Inilah lah. mengapa peredaran uang logam cukup terbatas di Miangas. Maka dari itu, supaya bisa nyaman melakukan perjalanan dan melakukan transaksi ketika liburan di Pulau Miangas, ada baiknya kalian menanyakan dahulu kepada pemilik warung atau toko soal penggunaan uang logam. Karena masih banyak penduduk yang tidak menerima uang logam. Siling sana tidak mau. Kamu tidak mau shilling? Kalau di sini semua mau shilling.
Itulah tadi ulasan mengenai fakta unik Pulau Miangas. Tapi kompom-kompom lah kan di sana ikan dia fresh. Dekat dengan laut. Ya, tapi yang sedih dia itu asal air minum tuh yang saya tidak boleh. Gunakan air kelapa saja air minum tuh. Jadi mandi macam mana? Laut. Mandi air laut tuh kan mesin tidak babui ke sabun. Oh, kasihan juga lah orang penduduk sana kan. Tapi mungkin sudah biasa ataupun lahir sana. It wouldn't be a problem. Sini pun ada pulau macam di Pulau Banggi, Sabah sini. Sama juga tuh. Dari kerajaan Sabah itu antar air, Pak. Dalam kapal besar tuh, jadi orang ambil air, stok, ataupun orang naik bot tuh pergi ambil air. Mungkin di sana pun ada begitu. Mungkin. Mustahil dia orang boleh hidup begitu saja. Mungkin ada. Kita kembali title kepada tajuk dia punya video. Dia bilang apa itu dikuasai oleh orang Filipina kan? Saya rasa bukan dikuasai lah, tapi itu keadaan yang membawa. Sebab orang-orang di sana kawin orang Filipino, maknanya memang tinggal di sana Filipino sudah. Nah, tapi itu tetap orang Indonesia punya kepulauan. Itu negeri kepulauan Indonesia. Nah, tapi kalau orang Filipino tinggal sana kawin takkan bawa bini dia lari di sana, ada ataupun laki bawa lari sana. Kalau itu orang memang asli orang Miangas, Miangas kan. Lepas itu duit kenapa peso apa semua? Sebab dekat betul. Dekat di Filipina, jadi dia orang beli barang, dia orang beli apa semua pun menggunakan peso. Tapi mungkin di pulau ini kalau kau guna Indonesia punya duit, rupiah apa semua, dia kan terima. Sebab Indonesia betul. Yang memerintah sana pun, yang berkuasa sana pun orang Indonesia. Dia orang punya adat-adat apa semua ikut Indonesia pun, bukan Filipino ya. Nah, jadi bukan dikuasai Filipino ya, cuma influence Filipino lah, sebab dia orang tak bawa bahasa Tagalog. Sebab kalau dia orang pergi bandar itu beli barang di Filipina, terpaksa lah dia orang cakap Tagalog kan. But mostly di sana semua Tagalog. Ya, tapi kalau dia orang cakap Indonesia sana pun paham juga. Di Mindanao itu semua pandai cakap Melayu, tapi logat Sabah lah. Nah, kalau di sana itu beli ikan apa semua pun tidak masalah kalau cakap Melayu. Melayu Indonesia lah. Enggak. Nanti saya akan amarah lagi. Bahasa Indonesia. Melayu lain lah begitu. Saya hati-hati ya, nanti saya kenal lagi. Nah, jadi kalau guna bahasa Indonesia di sana beli barang apa semua cakap sama orang boleh. Macam saya pun, saya orang Filipina asli, boleh kamu bawa saya begitu. Ya begitu. Begitulah, kita nampak tajuknya begitu, dikuasai Filipino bukan. Influence. Terbawa. Terbawa itu persakitarannya. Bukan dia dikuasai ya. No, Filipino tidak pernah menguasai mana-mana tempat. So, oke guys, sampai sini dulu video ini. Doakan kamu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita jumpa lagi. Till our next video reaction. Peace.